Yellow Mellow guys, selamat datang kembali ke channel Pojok Seram. Buat kamu yang mungkin gak ada waktu nonton film secara keseluruhan, padahal suka banget dengan kisah-kisah horor, kamu sudah berada di channel yang tepat, dimana di sini kita akan membahas film-film horor yang hits tentunya. Kita mulai aja ya. Gonjiam Psychiatric Hospital berlokasi di sebuah bukit kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, yang didirikan pada tahun 1961 sebagai rumah sakit yang menampung pasien dengan gangguan jiwa hingga para tentara yang mengalami depresi. Reputasi rumah sakit ini pada saat itu tergolong bagus. Bahkan direktur utamanya pun mendapat penghargaan untuk penanganan pasien terbaik di kala itu. Pada tahun 1979, Gonjiam resmi ditutup. Banyak desas-desus yang beredar di tengah masyarakat dari psikiater yang melakukan eksperimen kejam terhadap pasien, kematian misterius sampai dengan pasien yang bunuh diri secara massal. Dari segi penampakannya, gedung rumah sakit ini sangat angker dan pastinya mengundang para pecinta horor untuk masuk dan mendokumentasikan keadaan situasi di dalamnya, merasakan sensasi horor sampai dengan obsesi untuk merekam penampakan hantu untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya di jaringan sosial media. Tidak kalah mengejutkan, kabar di mana hilangnya dua remaja secara misterius setelah mengunjungi rumah sakit tersebut dan isu yang tidak kalah menarik yaitu kamar nomor 402 yang terkunci rapat dan tidak pernah dapat dibuka sampai hari ini. Bahkan Gonjiam pun kini dijuluki salah satu tempat terhoror di dunia versi CNN. Hajun, ketua vlogger dari Horror Times, mencari volunteer yang akan bergabung dengannya membuat video rekaman tentang rumah sakit Gonjiam. Singkat cerita, terkumpullah mereka bertujuh. Perjalanan pun dimulai. Rumah sakit ini sebenarnya sudah dipagari dan dilarang masuk oleh siapapun. Juga kabarnya akan ada yang berpatroli di malam harinya. Tapi tentu saja peringatan-peringatan itu tidak dihiraukan. Tetap saja orang-orang selalu mencari jalan tikus untuk masuk. Sesampainya di sana, mereka mendirikan tenda yang lokasinya tidak jauh dari rumah sakit. Mereka merekam semua aktivitas mereka selama di sana. Peralatan yang mereka bawa juga tidak kalah canggih. Dari kamera GoPro sampai dengan alat pendeteksi keberadaan hantu. Dua orang dari mereka yaitu Seong Wook dan Sun Hong ditugaskan untuk memasang kamera CCTV di rumah sakit itu. Sekembalinya mereka dari rumah sakit, tugas berikutnya adalah keenam orang ini harus berjalan ke rumah sakit itu dan merekam kejadian apapun selama di sana. Dan satu orang yang merupakan kapten grup yang bernama Hajun tetap tinggal untuk memonitor mereka dari balik layar. Segala perlengkapan yang diperlukan pun dipasang di masing-masing keenam orang tersebut. Tidak lama berjalan, mereka menemukan sehelai kain yang lebih jelasnya adalah celana dalam wanita yang sedang tersangkut di pepohonan. Satu dari mereka pun mengikatkan kembali celana dalam itu ke pohon sebagai tanda arah. Baru dimulai saja jumlah penonton sudah mencapai angka 12.000. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung rumah sakit. Tepat tengah malam acara pun dimulai. Diawali dengan Seong Wook yang membuka acara dengan memperkenalkan kelompok mereka yang berpengalaman tentang horor dari Horror Times. Mereka pun berjalan menyisiri lantai 2 rumah sakit itu dan melewati lorong-lorong yang terdapat banyak sampah yang berserakan di bawah. Terdapat meja resepsionis di sana. Seong Wook menginstruksikan Charlotte dan Ji Hyun untuk berjalan terlebih dahulu. Charlotte menaruh beberapa peralatan di meja itu dan menuangkan air suci ke dalam wadah yang dibawanya dan juga memasang kamera. Ketika Seong Wook sedang memberikan informasi kegiatan mereka, tiba-tiba pintu di belakang terbanting. Tetap dengan laporan mereka, siaran tetap berlangsung dan mereka memutuskan untuk memeriksa ke ruangan di mana pintu terbanting dengan sendirinya. Di sana mereka menemukan sebuah foto yang diperkirakan adalah grup pasien dan staf rumah sakit. Juga terdapat foto-foto lainnya di mana sang direktur diberikan penghargaan atas jasanya pada saat itu. Juga foto di mana sang direktur memamerkan keahlian bermain pingpong. Seong Wook menginformasikan dirinya dan Sung Hong akan menyiapkan pemanggilan arwah roh pasien yang telah dibunuh secara tidak adil, sedangkan yang lainnya ditugaskan untuk menunjukkan tempat horor di lantai 1, 3, dan 4. Charlotte dan Ji Hyun dipasangkan bersama untuk merekam di lantai 1. Terdapat ruang laboratorium yang kondisinya sangat mengenaskan, di mana terdapat file-file berceceran di bawah lantai yang sangat kotor, coretan, boneka usang, dan lainnya.
Charlotte menuliskan namanya di dinding yang di bawahnya ternyata terdapat tulisan yang menyerukan "Ayo hidup". Tidak ada kesan apapun dari tulisan yang biasa itu. Ketika Charlotte yang sedang melangkah cepat dan kakinya tersandung sesuatu sehingga barang itu jatuh dan pecah. Itu tampak seperti bangkai ayam. Karena bau yang menyengat, mereka pun memutuskan untuk pindah ke lantai 4. Di lantai 3, Ayun dan Jaehyun juga melakukan tugasnya. Anehnya, di lantai ini suhu ruangan terasa lebih dingin. Ketika termometer dikeluarkan, ternyata berkisar di angka 13 Celcius yang seharusnya adalah sama dengan temperatur suhu di lantai 2. Konon katanya di lantai inilah pasien dibunuh. Seketika Jaehyun berteriak histeris melihat sesuatu mengapung di bak mandi. Dan ternyata itu hanyalah wig rambut yang diduga ditinggalkan orang iseng untuk sekedar menakut-nakuti. Jihyun dan Charlotte yang berada di lantai 4 tepat berada di tempat paling angker, yaitu di depan kamar 402 yang fenomenal. Semua berjalan seperti biasa saja, tidak ada yang terjadi. Setelah mereview seluruh lantai bangunan rumah sakit, mereka pun kembali berkumpul di lantai 2 dan bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Ayun pun mewakili dengan menyalakan dupa dan membakar jimat berisi mantra pemanggil arwah. Situasi menjadi menegangkan di mana api dan lilin itu redup, ditambah lonceng yang berbunyi kencang dan kamera pengintai yang berputar dengan sendirinya. Mereka pun lari ketakutan, tetapi demi misinya mereka tetap melanjutkan acara. Sampai di sini angka penonton mencapai 100.000. Ternyata ada sedikit plot antara Suwung, Sunghung, dan Hajun yang merahasiakan dari temannya yang lain agar mendapat efek yang lebih menakutkan demi konten yang mereka bawakan. Seketika, kompor yang ada di belakang Hajun menyala dengan sendirinya. Layar menjadi blur, dan lampu pun mendadak mati dan menyala lagi seakan konslet. Kembali pada mereka yang ada di lapangan. Sekarang mereka masuk ke sesi penjelasan. Mereka berada di lantai 1, tepatnya di lab di mana Charlotte telah memecahkan sesuatu. Jihyun menyadari boneka yang tadi dia lihat sudah berganti posisi. Charlotte berteriak histeris meminta Seongwook untuk meletakkan boneka itu. Seongwook mengarahkan boneka itu ke arah kamera menunjukkan kepada Hajun. Boneka itu ternyata adalah boneka salah satu pasien yang ada di foto mereka temukan di awal. Charlotte masih histeris dan dia ingin meninggalkan tempat itu secepatnya. Yang lainnya mencoba untuk menghalanginya. Hajun tetap meyakinkan mereka untuk tetap melanjutkan live streaming dengan mengatakan bahwa ini sudah setengah jalan dan semua menjadi sia-sia jika berhenti di sini. Mereka pun setuju untuk melanjutkan acara. Di dalam ruang perawatan bersama terdapat lemari yang di bagian tengahnya berlubang. Ketika Seongwook mencoba membuka dan memasukkan tangannya, ada sesuatu yang menarik tangannya. Seketika kepanikan pun terjadi. Mereka saling berdebat dan Jihyun pun memberanikan diri untuk mencoba membuka lemari itu. Di awalnya dia merasa baik-baik saja dan kemudian menjadi menegangkan di mana tangannya ditarik dari lemari tersebut dan terdapat 3 cakaran tepat di lengan kanannya. Lemari terbuka dengan sendirinya dan memperlihatkan tidak terdapat apapun di dalamnya, dan seketika syal yang dipakai Charlotte seakan ditarik. Mereka pun berteriak histeris dan ditambah tembok yang dicoret Charlotte di mana di bawahnya bertuliskan "Ayo hidup" menjadi "Ayo mati". Charlotte dan Jihyun sangat ketakutan dan ingin meninggalkan tempat itu segera. Setelah perdebatan dengan Seongwook dan Sunhung, mereka pun melangkah dan pergi. Di sisi lain, Hayun yang memantau dari kejauhan masih tercengang dengan tulisan "Ayo hidup" menjadi "Ayo mati" setelah memutar kembali video rekamannya. Tapi dia curang dengan tetap mengatakan tulisannya tidak berubah sama sekali dari awal kepada Seongwook dan Sunhung. Terdapat perdebatan antara mereka bertiga. Hajun sang kapten terus mempertahankan egonya untuk terus menyuruh mereka melanjutkan acara demi misinya, karena sampai saat ini penonton sudah menembus 300.000. Hajun menyuruh mereka untuk ke lantai 4 untuk membuka kamar 402. Seongwook menyerah dan berjalan keluar. Hajun pun penuh dengan kemarahan. Hajun masih melakukan pengulangan video dan tersadar ke-6 temannya ada dalam rekaman video tersebut. Jadi pertanyaannya, siapa yang melakukan rekaman jika semua anggota ada?
Tiba-tiba lampu ruangan terjatuh dan layar komputer kembali menyala dan terlihat Seungwook sedang melakukan negosiasi untuk ditambahkannya keuntungan sebesar 20% ke setiap anggota jika ingin acara ini dilanjutkan. Ha-jun pun segera menyetujuinya. Acara pun berlanjut dengan mendatangi tempat persediaan yang sekilas terdengar suara aneh seperti sesuatu yang dihantam ke tembok. Tiba-tiba terlihat ada kursi roda yang bergerak sendiri. Tidak sampai di situ, barang-barang yang di atas jatuh seakan roboh dan barang-barang seakan saling melempar. Seketika Seungwook pingsan terkena lemparan barang dan Sun Hong pun semakin panik. Tiba-tiba pintu terbuka dan Sun Hong tertarik masuk ke dalam ruangan. Sun Hong pun mencoba meloloskan diri. Pintu itu segera tertutup dan dia menabrak pintu itu dengan keras dan seketika tertarik kembali dan pingsan. Charlotte dan Ji Hyun seakan diajak berputar-putar di sekitar tempat mereka meletakkan tanda arah di mana sepertinya mereka tidak dapat menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Di tengah rasa frustasi yang melanda, tercium bau menyengat yang datang dari bangkai binatang yang tidak sengaja dipecahkan Charlotte di ruang laboratorium, dan anehnya bangkai itu ada tepat di bawah kaki Charlotte. Nasib buruk kembali terjadi, mereka seakan masih berada di tempat yang sama, yaitu di lab tempat pertama mereka singgahi di awal live streaming mereka. Dan lebih menakutkannya lagi, Ji Hyun seakan kerasukan dengan pupil mata yang tidak normal dan mulut yang komat kamit mengucapkan sesuatu yang membuat Charlotte linglung dan berteriak histeris, dan tiba-tiba tubuh Charlotte tergantung ke atas dan terbanting lagi ke bawah. Charlotte pun berlari kencang dan melihat dia sudah semakin dekat dengan tenda. Sesampainya di sana, ternyata dia kembali berada di dalam sebuah ruangan dan kembali melihat Ji Hyun serta boneka yang tadinya di ruangan itu sekarang berada di bawah kakinya. Yang lebih mengerikan lagi, ketika di center ada sesosok manusia di depan sana berdiri terdiam, tapi ketika center diarahkan ke tempat lain, dia mengikuti cahaya center. Charlotte sangat ketakutan dan dengan tangan satunya lagi dia mencoba untuk membuka pintu. Diarahkan kembali center itu dan sosok Ji Hyun kembali muncul dengan mulut komat kamitnya yang menambahkan situasi yang menakutkan. Tidak lama berselang, sesosok misterius yang mengerikan menyerang Charlotte dan menariknya. Sun Hong tersadar dari pingsannya sementara Jae Yoon sedang mencoba membuka pintu kamar 402. Sun Hong mengajak Jae Yoon dan Ayun untuk segera pergi. Ha-jun memantau di balik layar dan membandingkan jumlah penonton yang hampir mencapai 1 juta. Dia pun menelpon Ayun untuk segera membuka pintu itu dan masuk. Sun Hong menceritakan ritual itu adalah hasil rekayasa mereka, tapi kejadian-kejadian yang terjadi adalah nyata. Ha-jun merasa kesal dan memakai atributnya dan berencana menyusul ke gedung rumah sakit dan menyelesaikan kontennya. Di dalam gedung lagi-lagi terjadi hal aneh. Terdengar suara pingpong dan bola yang meloncat ke arah mereka, entah dari mana asalnya. Pintu 402 yang tadinya susah untuk dibuka tiba-tiba berputar seakan ada yang mencoba memutarnya dari dalam. Ternyata itu adalah masa ketika Charlotte mencoba membuka pintu. Pintu itu pun terbuka. Di dalam suatu tempat yang gelap, Jaehyun memanggil Ayun untuk memastikan keadaan. Dia merasakan ada sesuatu di bawah kakinya. Ketika senter dinyalakan, mereka mendapati mereka berada di dalam suatu tempat dengan genangan air dan tidak ada pintu, dan lebih anehnya, di atas langit juga terlihat air menggenang. Semakin bingung dan ketakutan, Sun Hong melihat penampakan sepasang tangan yang ingin menutup wajah Ji Hyun dan Ah Hyun, dan mendadak menghilang ketika mereka menoleh. Ada seorang perempuan berdiri di pojokan. Semakin mendekat ketika Sun Hong mengarahkan kameranya. Tidak hanya satu, tapi banyak. Ji Hyun dan Ah Hyun seketika berubah. Pupil matanya membesar. Sun Hong semakin ketakutan dan akhirnya Sun Hong dibungkam oleh sesosok aneh yang mengerikan itu. Ha-jun mengaktifkan drone-nya. Di depan matanya dia melihat sesuatu bergerak dan dia pun tidak tahu apa itu. Ha-jun tiba di gedung rumah sakit. Di satu ruangan di tempat dia berdiri, dari belakang ada sosok yang melayang dan menabraknya pelan. Ha-jun pun memberanikan diri memutar kameranya ke arah depan, dan dengan sangat ketakutan dia menjerit dan melihat penampakan yang begitu mengerikan, dan seketika tubuhnya terangkat dan mati tergantung.
Sung-wook tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya terikat di kursi roda. Sambil ketakutan dia memanggil-manggil nama teman-temannya, kursi roda tiba-tiba berputar dan berjalan kencang melewati pintu-pintu ruangan di sepanjang koridor. Disaksikan berpasang-pasang mata yang mengintip lewat lubang pintu, dan Sang-wook pun terdorong jatuh. Beginilah akhir kisah film ini. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Makasih.